debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Teman-teman, bacaan kitab suci pada minggu biasa ke-24 hari Minggu ini tanggal 11 September 2022 bagi saya secara keseluruhan berbicara tentang dua hal penting. Yang pertama, tentang betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, tentang betapa baiknya, Maha Rahimnya Tuhan. Dalam bacaan pertama, Keluaran 32 ayat 7 sampai 11, ayat 13 sampai 14, digambarkan sebuah dialog antara Tuhan dan Musa. Tuhan yang murka pada bangsa Israel karena mulai selingkuh. Mereka bukannya menyembah Tuhan, melainkan menyembah patung sapi. Minta Musa untuk turun gunung Sinai mengingatkan bangsanya. Tuhan minta agar Musa bisa mempertobatkan bangsa Israel. Kalau tidak, murka Tuhan akan menghancurkan Israel. Namun Musa berusaha membujuk Tuhan dan berhasil, sehingga Tuhan menyesal atas rencananya sendiri yang hendak menghancurkan bangsa Israel. Sementara dalam bacaan kedua, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Rasul Paulus utoroso curhat kepada murid dan sahabatnya Timotius dan mengatakan betapa kasih Tuhan begitu besar. Dia yang tadinya adalah penghujat Tuhan dan menganiaya murid Tuhan, justru dipilihnya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Dan gong dari seluruh bacaan hari ini kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Di situ dua perumpamaan disebutkan. Pertama tentang domba yang tersesat dan hilang, dan kedua tentang anak bungsu yang durhaka. Dengan gamblang kita bisa memahami bahwa ketiga bacaan ini memperlihatkan betapa berharganya manusia bagi Tuhan. Karena begitu berharga, dalam kedosaan kita, Tuhan justru menambah dan makin melimpahkan kasih-Nya. Dalam perspektif spiritualitas Ignatian, dosa inilah yang justru mengundang penebusan, membuat Allah Bapa sendiri turun tangan, hadir ke dunia melalui putranya dan mati di kayu salib. Romo Antonio de Mello, Serikat Yesus, mengatakan, bersyukurlah karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa itu adalah pembawa rahmat. Bahkan dalam kedosaan dan keterbatasan, kita dipanggil untuk turut serta menjadi mitra, teman kerja Tuhan, seperti Rasul Paulus. Tidak hanya Paulus, Tuhan Yesus pun memanggil Matius pemungut pajak. Demikian juga Pak Petrus yang 3 kali mengkhianatinya. Bahkan dia diberi tugas besar, yakni memimpin gereja. Yesus memasuki kehidupan sehari-hari kita dan memanggil masing-masing dari kita langsung dari perahu, tempat menjaring ikan, kantor pajak kita masing-masing. Ia tidak minta kita untuk segera datang ke imam, ke pastor, atau pembimbing rohani. Ia minta agar kita tidak menunda tanggapan kita atas panggilan Allah.
Dia memanggil kita dalam ketercelaan dan kecacatan kita. Tuhan tahu bahwa kita semua berusaha berjuang melawan dosa. Dan Tuhan memang menghendaki agar kita melawannya. Namun kita tidak boleh terpaku pada rasa bersalah. Kesadaran akan dosa-dosa menjadi undangan untuk bertumbuh secara rohani. Kadang rasa bersalah menjebak kita untuk meyakini bahwa diri kita tidak terampuni lagi, tidak berharga. Tetapi faktanya, teman-teman, Tuhan tetap mencintai kita. Dia tetap memberi kita berkat. Para kudus dan malaikat tetap berdoa untuk kita, dan bumi tidak menelan kita. Dan sebaliknya kita menerima begitu banyak karunia hidup. Tuhan memang sungguh maha baik. Amin.